Setelah sebelumnya digelar pada tahun 2019 di Jenewa, Swiss pada 23 hingga 28 Mei mendatang, Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk atau GPDRR, sebuah forum multilateral 2 tahunan yang diinisiasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk penanggulangan risiko bencana. Dalam pertemuan yang menurut rencana akan berlangsung di Nusa Dua Bali tersebut, Ketua Sekretariat Panitia Nasional GPDRR, Raditya Jati, kepada Antara pada 12 Mei, berharap menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan posisi tawarnya di area internasional, agar dapat mendorong negara-negara di dunia terhubung, berkolaborasi, dan berbagi ide, serta pengetahuan terkait pengurangan risiko bencana untuk dunia yang lebih tangguh secara berkelanjutan dan merata, di mana Indonesia akan memprioritaskan 4 isu. Understanding risk atau memahami risiko. Kemudian yang kedua tentang tata kelola atau governance dalam pengurangan risiko bencana. Kemudian yang ketiga adalah investasi pengurangan risiko bencana. Yang keempat adalah bagaimana kalau itu terjadi bencana berarti harus ada kesiapsiagaan, pencegahan, dan pasca bencana berarti harus ada build back better. Pertemuan tersebut rencananya akan diikuti 10 pihak terkait, seperti kalangan disabilitas, akademisi, dan organisasi non-pemerintah internasional, di mana hingga saat ini tercatat ada setidaknya 5.500 delegasi dari 180 negara, yang sekitar 70 hingga 80% akan mengikuti forum secara langsung. Dari Jakarta, Musdafar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan seizinnya kita bisa berjumpa kembali. Sebagai salah satu langkah memitigasi masuknya penyakit mulut dan kuku atau PMK hewan ternak, Balai Karantina Pertanian Gorontalo melakukan rapat koordinasi di Kota Gorontalo Kamis 12 Mei. Rapat koordinasi ini menghadirkan perwakilan pemerintah daerah, kepolisian, pengguna jasa, hingga instansi terkait. Berbagai strategi disiapkan agar penyakit yang menyerang sapi, kambing, domba, dan kerbau ini dapat dicegah masuk ke Provinsi Gorontalo dari sejumlah pintu masuk, baik dari jalur laut atau pelabuhan, udara, juga jalur darat. Meningkatkan kerjasama koordinasi dengan pihak terkait, serta komunikasi dan informasi risiko PMK di pintu-pintu masuk provinsi. Kepala Barantan Gorontalo, Muhammad Sahrir, usai kegiatan itu mengatakan, kerjasama antar instansi dan pengguna jasa sangat penting dalam pencegahan PMK agar tidak masuk ke Gorontalo. Jadi kita masih bebas, oleh karena itu sebelum masuk kita harus melakukan mitigasi supaya jangan sampai masuk. Dan pengetatan di bandara atau di semuanya saja ini. Jadi bukan hanya di bandara, memang tugas kita ada beberapa di terkait dengan bandara, pelabuhan laut, dengan ini tetapi semua tingkah lapangan juga. Ya. Virus ini bukan zoonosis, jadi dia tidak akan menyebar ke manusia, namun dia tadi seperti saya sampaikan, dia morbiditasnya sampai dengan 100%. Morbiditas itu penularan ke hewannya itu sangat tinggi. Jadi dia menyebabkan kerugian ekonomi pada ternak yang sangat tinggi. Kemudian pada langit-langit mulut. Penyakit mulut dan kuku adalah penyakit hewan menular akut yang disebabkan oleh virus RNA atau Picornaviridae aptovirus dan memiliki masa inkubasi 1 hingga 14 hari. Tingkat penularan PMK ini mencapai 90 hingga 100% dan dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, berbagai langkah pencegahan sangat dibutuhkan. Dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Adi Winata Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pada kita semua atas kerelaan hati. Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kendari menyatakan selama siaga khusus Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah atau tahun 2022 ini, mulai H-7 hingga H+7 tidak ada atau nihil musibah
yang ditangani di seluruh wilayah kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepala Basarnas Kendari, Ari Sofingi, ditemui pada Kamis 12 Mei 2022, mengungkapkan pelaksanaan siaga SAR khusus Lebaran tahun ini berjalan aman dan lancar, tanpa kecelakaan atau musibah yang terjadi baik untuk pengguna jasa transportasi maupun di tempat-tempat wisata. Pelaksanaan siaga SAR khusus Lebaran ini tersebar di seluruh bandara, terminal, pelabuhan, serta objek vital lain termasuk tempat-tempat wisata di wilayah Sulawesi Tenggara. Semuanya berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, masyarakat bisa melaksanakan kegiatan mudik maupun balik dengan aman, dengan lancar, dan tidak ada eksiden atau zero eksiden pada kegiatan siaga SAR khusus Lebaran tahun ini. Termasuk pemantauan yang dilaksanakan di lokasi-lokasi atau tempat-tempat wisata yang ada di Sulawesi Tenggara. Siaga SAR khusus Lebaran dilaksanakan selama 16 hari, mulai tanggal 25 April hingga 11 Mei 2022. Selama siaga SAR khusus Lebaran, Basarnas Kendari menyiagakan sebanyak 122 personel dengan sarana peralatan atau alutsista yang dimiliki, yang juga bergabung dan bekerja sama dengan unsur dan lembaga terkait lainnya. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kementerian Kesehatan mengungkapkan tekanan darah tinggi atau hipertensi menjadi masalah kesehatan tertinggi yang menyebabkan beban penyakit di dunia. Penderita hipertensi global mencapai 235,42 juta jiwa di tahun 2021. Pelaksana tugas Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular P2PTM Kemenkes Elvieda Sariwati dalam peringatan Hari Hipertensi Sedunia Kamis 12 Mei 2022 mengatakan, jumlah penderita hipertensi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir terus meningkat, yakni dari 25,8% di tahun 2013 menjadi 34,1% di tahun 2018. Namun, angka tersebut diprediksi jauh lebih tinggi mengingat banyak kasus yang tidak dilaporkan. Bahkan sebagian besar masyarakat tidak menyadari bahwa sedang menderita hipertensi sehingga tidak minum obat secara teratur. Tentunya ini menjadi tantangan buat kita semua dalam menanggulangi hipertensi atau dengan komplikasinya. Nah, alasannya kenapa tidak minum obat teratur? Nah, ini paling besar adalah karena merasa sehat. Tadi sampaikan karena dia tidak ada gejala. Kan banyak tuh ya, tekanan darah begitu dicek tekanan darahnya tinggi, tapi sebenarnya dia nggak merasa gejala apa-apa sehingga merasa sehat. Gitu. Padahal kalau itu ternyata memang benar dia hipertensi dan merasa sehat, kemudian dibiarkan saja, ya lama-lama bisa terjadi komplikasi. Elvieda menambahkan pihaknya akan terus meningkatkan deteksi dini hipertensi dan promosi kesehatan di tengah masyarakat agar memiliki kesadaran untuk memeriksakan kesehatan secara berkala, tidak hanya bagi lansia tetapi juga untuk usia produktif. Dengan demikian, penanganan kasus bisa segera dilakukan sehingga risiko komplikasi membahayakan kesehatan dan menyebabkan kematian, seperti sakit jantung, stroke, gagal ginjal, pembuluh darah tepi, hingga gangguan saraf, bisa ditekan semaksimal mungkin. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak terus ditingkatkan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang, Jawa Tengah. Setelah ditemukannya kasus PMK di sejumlah wilayah di Jawa Timur dan juga di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dinas Pertanian Kota Semarang mengerahkan tim pemantau kesehatan hewan ke sejumlah peternakan dan juga ke rumah potong hewan atau RPH seperti yang dilakukan pada Kamis 12 Mei. Di RPH, tim dokter hewan memeriksa dengan teliti setiap sapi yang akan disembelih dan pihak RPH pun menyiapkan tempat karantina jika ditemukan sapi yang terindikasi terjangkit penyakit mulut dan kuku. Makanya kita ada pemeriksaan lebih lanjut setelah sapi mau masuk itu kita cek, oh iya ini harus dipisah dulu, misalnya ada kelihatan tadi air
air liur yang berlebih, makanya kita taruh di kandang karantina. Setelah sapi agak tenang, kita lakukan pemeriksaan, memastikan apakah air liur yang berlebihan itu tadi karena stres atau karena luka-luka yang ada di lidah dan di sekitar rongga mulut ya. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang Hernowo Budi Luhur mengajak seluruh peternak dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan akan adanya peningkatan kebutuhan hewan dan daging hewan ternak menjelang Idul Adha. Menurutnya, meskipun hewan yang terjangkit PMK dagingnya masih bisa dikonsumsi, namun penyakit ini bisa menurunkan harga jual hewan maupun produk dari hewan seperti daging dan juga susu. Yang harus kita waspadai teman-teman sekalian, jadi karena 2 bulan lagi Idul Adha, berarti kan peredaran perdagangan sapi akan tinggi, ternak tidak hanya sapi tapi kambing juga tinggi. Oleh karena itu justru ini pemerintah juga mewaspadai betul supaya bagaimana persebaran penyakit ini tidak meluas. Dari hasil pengawasan yang dilakukan Dinas Pertanian Kota Semarang dalam beberapa hari terakhir, terdapat temuan ternak yang terindikasi terinfeksi penyakit mulut dan kuku, yakni di wilayah Mijen dan juga Gunung Pati. Temuan tersebut dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyakit hewan dan menentukan upaya penanganan. Masyarakat juga diimbau tidak panik sebab penyakit ini tidak menular pada manusia, melainkan hanya menyerang hewan ternak berkuku belah seperti sapi, kerbau, dan kambing. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan.